Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pertama dalam bulan Juni ini, Minggu Trinitas. Marilah kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 11 ayat yang pertama hingga yang kedua. Hai semua orang di dunia, pujilah Tuhan Pencipta. Kabarkanlah juru selamat ke sekeliling dunia, pada seluruh dunia. Nyanyikanlah, sorakanlah, segala bangsa bergema dan puji Tuhan yang besar. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa di dalam hati kita, mengingat dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca responsoria dari Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.
Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan kita bersama. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Seperti semua orang percaya di muka bumi ini mengakukan imannya, marilah kita juga bersama-sama mengakukan iman percaya kita, iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca epistel bagi kita pada hari ini sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menempatkannya di dalam hatinya yang kudus, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 104 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua.
Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tibalah kita kepada warta napiri kita pada minggu ini. Shalom, pimpinan jemaat, lay leader, dan majelis gereja ini mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Topik doa kita pada minggu ini ada 10 topik doa syafaat. Biarlah ini menjadi beban doa kita di dalam rumah kita masing-masing, dalam persekutuan kita. Yang ketiga, hari ini kita masih beribadah di rumah. Walaupun sudah beredar informasi boleh beribadah di rumah ibadah, namun surat resmi untuk itu belum sampai kepada kita. Dan mengingat situasi di Sumatera Utara ini berkenaan dengan COVID-19 masih meningkat, oleh sebab itu kita diminta untuk tetap waspada dan menjaga diri kita masing-masing. Keempat, telah meninggal dunia Nyonya Sinaga Boru Siagian pada tanggal 1 Juni 2020 telah dikebumikan pada tanggal 2 Juni 2020 di Kisaran. Untuk itu, hari ini kita melaksanakan penghiburan untuk keluarga Nyonya Sinaga Boru Siagian pada pukul 13 WIB, dan kami mengharapkan kehadiran dari sektor Tesalonika untuk ikut serta dalam acara penghiburan dari sektor ini, dan juga kepada majelis CLS Speaker agar ikut juga menghadirinya. Yang berikut, kita melihat ada 21 nama yang berulang tahun dimulai dari tanggal 1 Juni hingga pada hari ini 7 Juni. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati, menambahkan kesehatan, dan memberkati setiap pekerjaan. Info keuangan, kita menerima dana pembangunan dari keluarga Bapak PHC Siagian Kwekli Lili Borus Turus. Yang kedua, kita menerima persembahan dari setiap jemaat, baik pada tanggal 24 Mei, pada tanggal 31 Mei, semuanya tercatat di napiri kita. Dana persembahan di gereja pada tanggal 31 Mei juga tercatat. Kita juga sudah menerima dana sosial dari setiap jemaat yang dikumpulkan lewat setiap ketua sel grup kita masing-masing. Kami berharap bagi anggota jemaat yang belum menyetorkannya, biarlah memberikannya kepada ketua sektor kita masing-masing. Yang berikut, kita menerima perpuluhan dari 28 keluarga yang tercatat di napiri kita. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian, dan persepuluhan yang sudah dipersembahkan, biar kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut, kita menerima ucapan syukur dari keluarga Mariana Go atas berkat dan penyertaan Tuhan. Ibu ini diberi kesehatan dan seluruh keluarganya serta pekerjaannya di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dari keluarga MC Dabutar Bolu Silalahe, atas berkat Tuhan seluruh keluarga diberi kesehatan
dan pekerjaan juga dalam perlindungan Tuhan. Dari keluarga Bapak M. Sianturi Borus Ihombe, atas berkat dan penyertaan Tuhan, anak mereka Evan Sianturi pada tanggal 31 Mei 2020 genap berusia 7 tahun. Mohon doa agar diberi panjang umur, kepintaran, dan kesehatan, dan seluruh keluarga serta pekerjaan juga dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga Opung Patar Borus Sirait, atas berkat dan penyertaan Tuhan, diberi kesehatan, dan seluruh keluarga dan pekerjaan juga dalam pemberkatan Tuhan. Yang kelima, dari saudari Eka Sari Borus Siburian, atas berkat dan penyertaan Tuhan, pada tanggal 31 Mei 2020 genap berusia 24 tahun. Mohon doa agar diberi panjang umur serta kesehatan, dan seluruh keluarga dan pekerjaan dalam pemberkatan Tuhan. Dari keluarga Bapak Desi Lalahi Borus Sinulingga, atas berkat dan penyertaan Tuhan, pada tanggal 2 Juni 2020 genap berusia 50 tahun Bapak Desi Lalahi. Mohon doa agar diberi panjang umur serta kesehatan, dan seluruh keluarga dan pekerjaan dilindungi oleh Tuhan. Yang ketujuh, dari keluarga AS Nababan Borsaragi, atas berkat dan penyertaan Tuhan, diberi kesehatan, dan seluruh keluarga dan pekerjaan juga dalam pemberkatan dan perlindungan Tuhan. Demikianlah warta jemaat bagi kita di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mengabulkan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, kasih Tuhan tidak pernah berubah, selalu baru setiap pagi, untuk boleh kami nikmati dan kami syukuri di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ketika hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan menerangi pikiran kami, sehingga firman yang disampaikan boleh kami pahami dan kami boleh dikuatkan untuk melakukannya. Kami berdoa untuk setiap keluarga di dalam melakukan ibadahnya. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir memberkati, biar setiap ibadat kami menjadi berkenan di hadap Tuhan dan menjadi renungan yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kami, dengan adanya new normal, kami berdoa Tuhan, kami boleh hidup berdampingan dengan virus. Kami merindukan pertolongan dan kuasa-Mu untuk boleh memberkati kesehatan kami, membentengi kami. Biarlah fisik kami boleh kuat, sehingga kami dalam menjalankan aktivitas kami boleh sadar bahwa kami harus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami, sehingga Tuhan, kami boleh terbebas dari virus yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kami sungguh membutuhkan perlindungan dari-Mu, baik mereka Tuhan yang bekerja di instansi pemerintah, yang berhadapan setiap saat dengan sakit penyakit. Kiranya pertolongan-Mu Tuhan membentengi mereka, dan biarlah kasih sayang Tuhan tetap ada menyertai mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap warga jemaat Tuhan di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Biarlah kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan tetap ada di dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan pada hari ini bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit.
yang kami tidak tahu siapa mereka, tapi kami percaya dan kami menyerahkan mereka kepada tangan pengasihan. Kiranya memberkati setiap obat yang mereka pergunakan, sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menghadapi pergumulan. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap masalah dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus beriman kepadamu dan berpengharapan bahwa setiap masalah pasti akan berlalu. Dan tolong kami supaya tidak jatuh ke dalam dosa oleh karena permasalahan yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak kami kepada Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka, dengan setiap kejahatan yang ada di sekitar mereka. Tuhan, tolong mereka untuk boleh mendengarkan suara Roh Kudus Tuhan yang berbicara di dalam hati mereka. Mungkin suara itu Tuhan agak lemah, tapi biarlah mereka boleh mendengarkannya dengan perlahan, sehingga suara itu Tuhan boleh mereka dengarkan dan hati mereka terbuka untuk menerimanya, sehingga suara itu boleh leluasa bekerja di dalam hati mereka dan menuntun mereka kepada jalan kebenaran-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga yang sedang mengalami perpecahan oleh karena iblis yang mereka dengarkan. Kami berdoa kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu biarlah itu lebih besar berkuasa dalam setiap keluarga untuk boleh memulihkan dan memperbaharui setiap hubungan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persepuluhan mereka. Tuhan, Engkau memberkati, bukan karena mereka berkelebihan, tapi mereka mengingat kewajiban mereka, perintah Tuhan yang harus mereka taati di dalam Engkau. Biar Engkau melipat gandakan dari apa yang mereka persembahkan, sehingga lewat persembahan yang mereka ulurkan untuk boleh dipergunakan di tengah gereja-Mu, biarlah itu Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi ucapan syukur mereka oleh karena penyertaan kesehatan dan oleh karena usia yang bertambah. Tuhan, tambahkan bagi mereka. Tuhanlah kiranya yang memberkati dari setiap apa yang mereka syukurkan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan ucapan syukur itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau berkenan menerimanya dan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami persembahkan kepadamu dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan, maka Tuhan akan melipat gandakan dengan apa yang Tuhan berkatkan bagi setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, ini harapan dan doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur kepadamu dan yang akan memberkati kami pada saat ini ketika kami akan mengumpulkan persembahan kami ke hadirat-Mu. Dalam namamu yang kudus, berkat Tuhan kami nantikan dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Persembahan kami ini,
mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi dari nomor 112 dari buku ND Metodis ayat 1 hingga yang kedua. Tuhan ingat di Tuhan, Tuhan ini dibataki, uhir patik tuturu hakinon, Tuhan ini dibataki, direksi holu di haroromi, horo dari satan diki. Didion matuawon apimi, otot ini dibataki. Uton impaluahon tawon, paluang maon debata, dereng daging kuton dikudison, paluang maon debata, Bambang suarami, isapi daging sando miriki, namanya daging tongkok tondimi, paluama oleh bata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih melindungi kami. Dengan Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami, sehingga hari ini boleh kami mendengar firman Tuhan, berkumpul di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa-Mu yang menguasa kami dapat menuntun kami memahami dan mengerti firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di Minggu Trinitas yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini, kuasa bukan untuk menguasai. Kuasa bukan untuk menguasai. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang turunnya Roh Kudus dan bagaimana cara Roh Kudus itu turun ke atas murid-muridnya, dan bagaimana reaksi murid-muridnya menerima Roh Kudus itu. Di sini kita melihat bahwa dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem, ini menjadi suatu cikal bakal perkembangan orang Kristen. Pertumbuhan umat Kristen begitu pesat.
di mana dengan kuasa Roh Kudus itu mereka murid-murid Yesus memiliki keberanian. Tetapi saudara, tidak cukup ternyata hanya keberanian. Ada di balik itu, yaitu kejujuran. Dengan Roh Kudus ada keberanian dan ada kejujuran. Nah, keberanian dan kejujuran inilah yang memperbanyak jumlah mereka. Karena apa? Karena banyak orang menyukainya. Jadi saudara-saudara, di balik keberhasilan perkembangan jemaat Kristus ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, ada kuasa Roh Kudus di dalam mereka. Kuasa dapat berupa suatu kepercayaan atau juga kekuatan, power. Contohnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Kita melihat bagaimana tatanan susunan Allah menciptakan dunia dan isinya. Dengan keteraturan Allah menata itu. Nah, di sini kita melihat kuasa Tuhan ada untuk menata, untuk menciptakan langit dan bumi. Itu berarti kuasa menunjukkan adanya kekuatan, kemampuan, dan kepemilikan. Jadi Allah menyusun punya kekuatan dan kepemilikan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, lalu Tuhan Allah memberikan kuasa kepada Adam, manusia itu, yaitu untuk menata alam yang sudah diciptakannya. Nah, kuasa dalam hal ini adalah kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan, yang menuntut tanggung jawab. Berarti ada dua hal kuasa yang mau kita pelajari hari ini, yaitu kuasa yang berupa kepemilikan dan kuasa yang adalah kekuatan. Dan juga di balik itu, atau yang kedua adalah kuasa kepercayaan dan tanggung jawab. Saudara-saudara, dari hal tersebut dapat kita petik bahwa sebenarnya kuasa Roh Kudus hadir ke tengah-tengah jemaat Tuhan, hadir di tengah-tengah hidup murid-murid Yesus. Itu adalah kuasa yang memiliki kekuatan dan kepemilikan Allah, dan juga kuasa yang diharapkan oleh Allah untuk penataan dunia ini, tanggung jawab dan kepercayaan. Nah, bagaimana dengan Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20? Tadi sudah kita baca bersama-sama bahwa ada di sana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata di ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa, saudara-saudara, berarti semuanya, kepemilikan, penguasaan, kekuatan, tanggung jawab, dan juga kepercayaan diberikan kepada Yesus oleh Allah. Namun ternyata di sini Yesus di dalam pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini, di ayat 19 sampai ke 20 ini, ketika Yesus mengatakan kepadaku ada kuasa, dan melihat ada keraguan-raguan murid-murid Yesus, maka dia mengatakan dia memberi kuasa untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, contoh Yesus memberi kuasa pada Matius ini
sepertinya perintah ini atau kuasa yang diberikan ini sering disalah tempatkan dalam pengertiannya. Yang sering kita sebut amanat agung, namanya juga amanat agung, berarti suci, kudus, agung, besar. Nah, salah satu kemungkinan perintah ini, perintah yang dikatakan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini sama halnya dengan perintah untuk mengkristenkan. Berarti ada kristenisasi, mengkristenkan orang lain. Jika disalah artikan, berarti setiap jumpa dengan orang lain yang bukan Kristen harus dikristenkan, maka kristenisasi terjadi. Nah, kalau sedemikian rupa, berarti menganggap agama lain atau orang lain itu lebih rendah daripada orang Kristen itu. Menganggap orang Kristen itu stratanya lebih tinggi daripada orang lain. Itulah kalau salah mengartikan. Dan banyak orang-orang Kristen sekarang juga menerjemahkan demikian, sehingga kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana berdoa mengkristenkan banyak orang. Syukur sih orang menerima Kristus dan bisa menjadi Kristen, tetapi ada juga seperti memaksakan diri untuk mengkristenkan orang lain. Tapi sebenarnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen memanglah wajib hukumnya untuk memberitakan Injil Kristus kemana saja, ke seluruh dunia, di mana saja kita berada. Namun sebenarnya Yesus tidak memesankan kuasanya atau memesankan perintahnya ini untuk mengkristenkan dunia, bukan. Tetapi Yesus memberikan suatu saran, yaitu ajarlah, doktrinkanlah tentang Kristus dan keselamatan di dalamnya. Sehingga saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, mengajar, mendoktrin, itu menunjukkan bahwa kita bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen, tetapi memberikan pengetahuan tentang Kristus. Sehingga ketika mereka menjadi yakin dan percaya dengan pengajaran Kristus, dengan keputusan sendiri dia mau dibaptis di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah membuat dia menjadi Kristen. Jadi bukan pemaksaan untuk menjadi Kristen. Jadi saudara-saudara, orang Kristen tidak diutus untuk mengkristenkan, tetapi orang Kristen diutus untuk mengajarkan iman Kristennya. Saudara-saudara, penafsiran yang eksklusif seperti yang pertama tadi dan hanya mementingkan kepentingan sendiri tentu akan berdampak negatif. Orang akan melihat bahwa orang Kristen itu adalah musuh daripada agama lain, dan orang Kristen itu akan merasa selesai berperang ketika pertarungan dibenangkan. Sehingga banyak orang laga teologi, laga doktrin, bagaimana supaya doktrinnya ini masuk dan orang menjadi Kristen, bukan ditunjukkan dengan iman yang dia miliki. Saudara-saudara, kita harus ingat, kuasa yang diberikan Tuhan bukanlah kuasa untuk bertarung. Kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan bukanlah untuk bertarung, berperang pedang lawan pedang, senjata lawan senjata, paksa memaksa. Tetapi kuasa yang diberikan
Roh Kudus kepada kita adalah untuk memberikan pengajaran. Nah, dengan demikian agama Kristen bukanlah agama yang untuk menguasai. Bukan. Agama Kristen tidak perlu, orang-orang Kristen tidak perlu menguasai suatu negara untuk dikristenkan. Tidak perlu. Tetapi orang Kristen harus menunjukkan iman. Karena kuasa yang diberikan Tuhan bukan untuk menguasai, melainkan untuk menata dunia ini menjadi lebih utuh. Dunia ini menjadi sempurna, seperti yang dikatakan Paulus tadi dalam 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Dunia ini menjadi sempurna mengenal Kristus Yesus. Saudara-saudara, jika demikian, apa yang perlu kita katakan tentang doktrin ajaran Kristen tengah-tengah kehidupan? Sama seperti murid-murid Yesus mengajarkan nilai kekristenan. Itu yang penting. Nilai kekristenan. Apa itu nilai-nilai kekristenan? Nilai-nilai kekristenan dapat kita lihat dari Galatia 5 ayat 22. Mari kita membuka Alkitab kita. Galatia 5 ayat 22. Biar kita boleh bersama-sama menyimaknya. Kasih. Setiap orang Kristen harus mengasihi. Sukacita, walaupun menderita, tetap bersukacita. Damai sejahtera, dia bersukacita, maka ada damai dan membawa damai. Kesabaran, orang Kristen harus sabar menanggung penderitaan. Kemurahan, ada kemurahan hati. Kebaikan, dan terus mengerjakan hal-hal yang baik, serta kesetiaan. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, itulah nilai-nilai Kristen yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita sebenarnya, yang akan kita sampaikan kepada dunia. Nilai itulah ketika kita dapat melakukan nilai-nilai kekristenan itu, dunia akan melihat. Apalagi kalau orang-orang Kristen pandai atau bisa melakukannya. Sudah bisa melakukannya, bisa mempertontonkan atau memperlihatkan, menunjukkan imannya. Bahkan dia bisa mengajarkan imannya. Maka sukacitaku utuh, kata Paulus. Disinilah kita dapat melihat, dunia dapat melihat iman Kristen kita yang utuh. Demikian juga saudara-saudaraku, dunia akan melihat kuasa Roh Kudus itu sempurna pada diri kita. Kalau kita sudah dikuasai Roh Kudus tetapi kita tidak memperlihatkan kuasa Roh Kudus itu, tidak memperlihatkan nilai-nilai kekristenan, berarti percumalah Roh Kudus ada di dalam kita. Berarti Roh Kudus harus ditunjukkan, kuasa Roh Kudus harus ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Jangan disimpan sendiri, pergi ke hutan bermeditasi. Tetapi Yesus mengatakan, aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Nah, sehingga dunia tahu Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan sebenarnya saudara-saudaraku, ketika engkau menunjukkan iman Kristianmu, Roh Kudus itu sudah mendahului engkau, mendorong engkau, mengajari engkau untuk berbuat kebaikan, untuk menuntunmu ke arah yang lebih baik, untuk menuntunmu menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Ajaran John Wesley dinamakan prevenient grace, anugerah pendahuluan. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan aku orang Kristen yang sejati jika kita diajak untuk memenuhi kewajiban tidak bisa melakukannya? Bagaimana kita dikatakan saya orang Metodis
Tetapi untuk menunjukkan iman dengan memberikan perpuluhan tidak menunjukkan ciri metodisnya, ciri Roh Kudusnya. Bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen yang sejati ngomong sama orang, saya rajin ke gereja, tetapi ketika diminta persembahannya bersungut-sungut. Hebat kali lah gereja ini, hebat kali lah gereja ini. Ketika ada yang meninggal, nantilah itu, belum ada uangku, bersungut-sungut. Tetapi kalau orang Kristen, bukan sungut-sungut yang mau ditunjukkan, tapi tetap sukacita, penuh kasih, sabar, dan selalu berbuat kebaikan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, jika kita melakukan ketidakbaikan di dalam kehidupan kita, bukanlah Roh Kudus itu tidak ada lagi di dalam dirimu, tetapi Roh Kudus itu engkau simpan, Roh Kudus itu engkau tekan kuasanya sehingga dia tidak berkuasa untuk membawa engkau ke jalan yang baik. Oleh karena itu, bukakanlah pintu hatimu untuk kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam dirimu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada kita bukan untuk menguasai uang kita, tetapi untuk menata keuangan kita. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita bukan untuk menguasai dunia atau harta kekayaan kita, tetapi untuk menatanya. Tuhan memberikan kuasa dan memberikan anak kepada kita bukan untuk menguasainya, tetapi untuk menata dan bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap anak-anak itu. Maka itu Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita mengajar anak-anak kita. Mari kita mengajar istri, mari kita mengajar suami, mari kita mengajar tetangga, mari kita mengajar semua orang tentang kebaikan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan Yesus akan tetap senantiasa bersama kita, karena Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk kita. Tuhan memberkati engkau sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajak kami untuk memahami kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kami. Ternyata Tuhan, kami harus mempraktekkan, memberitakan, mengajarkan iman Kristiani kami kepada semua orang. Dan kami harus bernilai supaya lengkaplah, sempurnalah sukacita Tuhan di dalam kami. Oh Bapa kami dalam surga, oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu ya Bapa, kalau kami sudah melakukan ketidakadilan, keserakahan, kesombongan yang tidak terdapat pada nilai-nilai kekristenan. Dan biarlah kami semakin belajar nilai kekristenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, bernyanyi dari nomor 265 buku nyanyian ND Metodis. Hodo partogi o Tuhan. Hodo partogi o Tuhan, jala pangapun mata salelengau di ngolu puji basa bitoko bitoko ao
saudara-saudara, terimalah Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu jadikanlah untuk memberkati semua ciptaan. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas.